Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wahyu Aprisia dengan NIM 2021 0303 050. Ingin mempresentasikan tugas ulangan akhir semester tentang keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara. Berbicara satu arah merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya antara lain pidato, khutbah, wawancara. Pada kegiatan berpidato, yang aktif berbicara hanya operator saja, sedangkan pendengar hanya mendengarkan saja. Kegiatan seperti ini berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan berpidato. Sedangkan wawancara termasuk satu arah juga karena pada kegiatan ini ada pihak yang selalu berada pada posisi sebagai pewawancara dengan bertanya, nada pula pihak yang selalu menjawab atau yang diwawancarai. Dengan demikian, posisi masing-masing pihak tetap satu arah dan tidak boleh bertukar arah dalam suatu kegiatan wawancara. Yang kedua, berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan baik dari pendengar secara langsung. Jadi, proses berbicara dua arah ini terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan lawan berbicara. Pihak-pihak terlibat dalam pembicara ini aktif berbicara secara bergantian. Contohnya, diskusi, tanya jawab, dan drama. Menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat pula dibagi atas. Yang pertama, berbicara formal, merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu, dan pastilah mediumnya bahasa Indonesia ragam baku. Contohnya pidato, ceramah, dan diskusi. Yang kedua, berbicara informal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Biasanya berbicara informal ini pendengar tidak banyak, kadang-kadang topiknya pun tidak satu. Contohnya, berbicara atau mengobrol dengan teman sebaya, dengan keluarga, dan dengan teman, ketika menunggu antrian dan sebagainya. Yang ketiga, catur cara saji wicara, berbicara tentang suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaannya, menggunakan metode untuk memperlancar proses berbicara. Selanjutnya, secara garis besar, berbicara dapat dibagi atas. Yang pertama, berbicara di muka umum, public speaking, mencakup 4 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk melaporkan. Yang kedua, berbicara secara kekeluargaan. Yang ketiga, berbicara untuk meyakinkan. Yang keempat, berbicara untuk merundingkan. Yang kedua, berbicara pada konferensi yang meliputi yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, prosedur parlementer. Dan yang terakhir, debat. Selanjutnya, berbicara dengan baik dan benar. Yang pertama, awali dengan kalimat pembuka. Yang kedua, menatap lawan berbicara. Yang ketiga, menggunakan kalimat sopan. Yang keempat, ciptakan situasi yang santai. Yang kelima, hilangkan perasaan gugup. Yang keenam, usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, menggunakan intonasi yang jelas. Ke-8, jangan gunakan nada tinggi. Yang ke-9, jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, berikan salam penutup. Selanjutnya, konsep dasar dari berbicara. Yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal.
Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan sisi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara adalah yang digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi, mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekadar menyatakan ide, tetapi juga melestarikan kepribadiannya. Tidak hanya dia menggunakan pesona, ucapan kata, dan dalam menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tetapi dia menyatakan secara murni, fasih, ceria, dan spontan. Bergantung pada sisi pembicaralah apakah dia mampu menjadikan berbicara komunikasi lisan itu menjadi ekspresi kreatif atau hanya pendekatan belaka. Karena itu dikatakan berbicara tidak sekedar alat komunikasi ide belaka, tetapi juga alat untuk menciptakan dan memformulasikan ide baru. Yang terakhir, berbicara adalah tingkah laku berbicara yang ekspresi pembicara. Melalui berbicara, pembicara sebenarnya menyatakan gambaran dirinya. Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian si pembaca. Berbicara juga merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan tujuan pembicara kepada kejadian di sekelilingnya, kepada pendengarnya, atau kepada objek tertentu. Dalam kepribadian tersebut telah terselip tingkah laku kita. Karena itu tetaplah bila dikatakan berbicara adalah tingkah laku. Dalam kegiatan berbicara, ini dikenalkan 4 metode berbicara. Keempat metode tersebut diantaranya, yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Yang ketiga, metode naskah. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian si pembicara tertuju pada naskah tersebut. Yang terakhir, metode extemporan. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.